Periodisasi Melayu Klasik. Periode Melayu Klasik disebut juga periode sastra Melayu Lama. Periode ini terjadi sebelum abad ke-20. Karya sastra pada periode ini didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Dilansir dari pengkajian prosa fiksi pada tahun 2017, karya Andri Wicaksono di Nusantara, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar Sumatera dan Semenanjung Malaya. Kesusastraan Melayu membawa pengaruh pada sastra daerah di Indonesia. Sastrawan yang menandai kemunculan periode ini antara lain Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Abdarrauf Singkil, dan Nuruddin Ar-Raniri. Mereka disebut sebagai angkatan pujangga lama. Ciri-ciri karya sastra Melayu klasik yang membedakan dengan periode lainnya adalah sebagai berikut. Disebar secara lisan, penyampaian informasi pada zaman dahulu sangat terbatas. Sastra tulis hanya dapat dinikmati orang dengan kasta tinggi. Sementara sebagian besar masyarakat menyebarkan sastra Melayu klasik dari mulut ke mulut. Yang kedua, anonim. Sebagian besar karya Melayu klasik tidak diketahui siapa pengarangnya. Hal ini terjadi akibat penyebaran secara lisan, sehingga sulit melacak siapa penutur pertama karya tersebut. Yang ketiga, berpusat pada istana. Disebut juga istana sentris. Tema, tokoh, latar berpusat pada kisah kerajaan. Yang keempat, bernilai budaya lokal, berisi gambaran kehidupan kerajaan-kerajaan Nusantara zaman dulu. Gambaran tersebut memiliki nilai budaya tersendiri. Yang kelima, tradisional, menggambarkan kebiasaan masyarakat zaman dulu atau adat istiadat. Yang keenam, klasik imitatif, bersifat tiruan atau kebiasaan tiru-meniru yang turun-temurun. Kisahnya rata-rata memiliki pola dan alur yang sama, rata-rata berakhir bahagia. Yang ketujuh, didaktis, memuat pesan moral yang mendidik. Pesan moral tersebut dapat berupa perilaku sehari-hari atau keagamaan. Yang kedelapan, universal, berlaku di mana saja, kapan saja, atau siapa saja. Sastra Melayu klasik mendapat pengaruh besar dari agama Islam. Namun ada juga beberapa karya yang muncul dan dipengaruhi zaman peralihan Hindu-Islam. Kaidah kebahasaan dalam periode Melayu klasik tentu dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Sebagian besar tidak memakai bahasa Indonesia. Menurut Andri Wicaksono dalam pengkajian prosa fiksi tahun 2017, bahasa yang digunakan dalam karya-karya sastra Melayu klasik memang belum menggunakan bahasa Indonesia, melainkan bahasa daerah dan bahasa Melayu.